Selamat pagi sahabat bertumbuh dan berbuah. Kita akan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan pagi ini saya beri tema teruslah bergerak. Saudara, mari kita baca dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara yang diberkati Tuhan, hidup kita ini seperti naik sepeda. Mengapa ketika pertama kali belajar naik sepeda, seorang anak itu biasanya dia memakai roda tambahan? Jawaban sederhana adalah agar dia itu tidak terjatuh. Memang betul itu alasannya, tapi penyebab seorang anak kecil bisa terjatuh ketika belajar naik sepeda sebenarnya bukan ditentukan oleh adanya atau tidak adanya roda tambahan. Nah, anak kecil itu mudah terjatuh ketika belajar sepeda jika sepedanya itu tidak dilengkapi dengan roda tambahan, karena anak kecil tersebut belum cukup keseimbangan dan mahir dalam mengayuh. Nah, kunci untuk mendapatkan keseimbangan ketika naik sepeda adalah dengan terus mengayuh. Nah, jika terus dikayu, maka sepedanya itu akan terus bergerak, saudara. Nah, dan jika sepedanya itu terus bergerak, maka penunggangnya juga tidak akan terjatuh karena mendapat keseimbangan. Saudara, itulah saudara mengapa Albert Einstein itu dia menulis surat berisi nasihat kepada putranya yang bernama Edward. Dia berkata bahwa hidup itu seperti naik sepeda. Untuk mempertahankan keseimbangan, saudara, kita ini harus terus bergerak. Kita akan mendapatkan keseimbangan dan jika kita ini terus bergerak dengan keseimbangan, sehingga apa? Kita akan dimampukan saudara untuk mencapai tempat yang menjadi tujuan kita. Bagaimana saudara dengan bangsa Israel? Nah, bangsa Israel juga seharusnya mereka itu terus bergerak ketika mereka itu dipimpin oleh Musa untuk keluar dari Israel menuju tanah perjanjian, saudara. Nah, sayangnya bukannya terus bergerak, mereka itu justru berhenti untuk hal-hal yang tidak perlu seperti mengeluh, bersungut, dan sejenisnya. Nah, hal inilah saudara yang harus memaksakan mereka berada di padang gurun dalam waktu yang sangat lama. Perjalanan yang sebetulnya singkat malah jadi jauh, menjadi panjang karena mereka itu tidak bergerak. Mereka bersungut-sungut. Nah, maka dari itu saudara, pengalaman pahit bangsa Israel itu kiranya ini menjadi pelajaran bagi setiap kita, bagi setiap yang mendengar firman Tuhan di pagi ini. Dalam menjalani hidup ini saudara, kita akan menemui banyak rintangan, banyak tantangan. Tapi saat itu terjadi saudara, mari kita pilihlah sikap hati yang meresponi segala sesuatu itu dengan respon hati yang benar, untuk tidak mengeluh, untuk tidak berbantah-bantah, tapi mari kita mau terus mengayuh dan bergerak. Jika hal ini kita lakukan saudara, niscaya kita pun akan sampai kepada tempat tujuan, di mana janji Tuhan itu dinyatakan bagi setiap kita, saudara. Nah, jika memang harus berhenti, mari kita berhenti dan beristirahat sejenak untuk kita ini mendapatkan kekuatan baru, bukan untuk mengeluh yang membuat kita ini saudara terhenti, dan mengeluh itu menguras tenaga saudara. Nah, hidup ibarat naik sepeda. Untuk mempertahankan keseimbangan, kita harus terus bergerak. Jika di saat ini saudara mungkin kita mengalami tantangan, kita mengalami problem demi problem, dan itu membuat kita berhenti, saudara, firman Tuhan di pagi ini mau sampaikan bagi setiap kita, teruslah bergerak, jangan menyerah, tapi mari kita mau serahkan semua apapun yang kita alami ini ke dalam tangan Tuhan. Dan semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ini untuk mendewasakan iman kita. Belajar untuk percaya kepada proses yang Tuhan izinkan terjadi, dan biarlah Tuhan bekerja dengan kedaulatannya. Jangan sekali-kali kita belajar, jangan sekali-kali kita ini mengeluh, tapi biarlah kita mau setuju dengan setiap proses yang Tuhan izinkan, dan biarlah senantiasa kita mau mengerti apa maksud dari setiap peristiwa yang terjadi, dan biarlah senantiasa hidup kita ini memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.